Nomor 4. Ya, gara-gara WHO publish sebuah isu utama di bulan Mei tahun 2024 yang bilang bahwa gangguan kesehatan mental paling utama di dunia saat ini adalah loneliness atau kesepian, itu dipublish sama WHO tahun 2024. Maka kemudian yang eh, banyak orang yang kemudian punya asumsi ya, punya assumption, ngebangun hipotesis bahwa kayaknya oh berarti kebanyakan orang tuh butuh menikah. Atau ginilah, asosiasi dari kesepian itu berpasangan berarti. Asosiasi berpasangan adalah pernikahan gitu ya. Tapi ternyata tidak. Gitu teman-teman. Ya, dan ini juga jadi ekspektasi dan jadi mitos, keyakinan yang salah. Ya false belief bahwa kalau kita kemudian kesepian, maka menikahlah membuat kita mengatasi kesepian. Oh, salah banget. Salah. Salah, 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 salah banget. Faktanya kenapa? Nah, faktanya karena gini, definisi dari loneliness atau kesepian adalah apa? Ekspektasi terkait dengan relasi yang saat ini tidak didapatkan. Itu namanya lonely. Jadi makanya gini, ketika aku kemudian dalam keramaian, aku berharap ada yang nanya. Tapi ternyata di keramaian itu orang-orang pada sibuk, asyik ngobrol satu sama lain sampai-sampai aku tidak ditanya sama sekali. Maka bahkan di tengah keramaian pun aku masih merasa sepi. Makanya loneliness itu bukan kehampaan, kekosongan yang bersifat panjang, tapi dia expectation based juga, berbasis ekspektasi. Nah, penelitian-penelitian yang ada hubungannya sama loneliness ini bahkan yang aku lakukan penelitian sambil ngebimbing mahasiswa aku tuh. Udah dipublish ya tahun 2021 sama Melina kalau nggak salah ya. Kita ngomongin soal loneliness, kesepian. Justru menikah itu malah menambah ekspektasi yang membuat kita jadi mudah sepi gitu. Contoh ini Maya contoh. Ketika aku cuci piring ya, ini seorang perempuan katakanlah perempuan lagi cuci piring, berharap itu ketika nikah tuh ada yang meluk dari belakang. Ketika nyuci piring di wastafel itu. Ternyata enggak. Gara-gara hal sepele itu aja kesepian, bayangin, kan gitu ya. Atau ginilah, bangun tidur itu pengennya aku tuh ada yang nyapa good morning sunshine gitu ya. Ini mah enggak. Aku bangun tidur membuka mata dia tetap ngorok. Yang kayak gitu aja ningkatin peluang kesepian. Maka faktualnya teman-teman, in reality, marriage increasing the probability of loneliness gitu ya. Menikah itu malah meningkatkan peluang untuk kesepian. Maka kemudian kalau kita punya pikiran sekarang bahwa menikah itu akan mengatasi ya, overcome loneliness, Pret number 4 ya. Kita bilang pret nomor 4 karena itu tidak terjadi. Itu ya. Wuhuhu. Seru ya. Jadi ini kita bukan lagi ngomongin klinik-klinikan yang memang faktual tapi kita nggak tahu landasan ilmiahnya. Nggak. Tapi ini begini, kita meyakini sesuatu yang menurut kita fix, pasti, this might be the truth, tapi in reality ini salah. It's only a myth. Udah 4 tuh teman-teman ya, bayangin. Nah, mudah-mudahan ini jadi bekal ketika teman-teman mulai membangun ekspektasi atau harapan ketika sudah bertemu someone spesial someday maybe-nya gitu ya. Nanti mah asik aku kalau sama dia. Seneng gitu ya. Misalkan Adit nih, katakanlah Adit. Yes, nanti kalau aku udah sama dia mah kita pasti bisa nulis bareng, baca buku bareng. Yang terjadi belum tentu seperti itu. Aku nantinya baca bukunya tidak sambil kesepian lagi, nulisnya nggak sambil kesepian lagi. Oh, jangan, jangan, jangan berharap seperti itu. Malah justru menikah itu akan increasing the probability of loneliness. Ya, tuh kata Ambu ya, read aloud ya. Pernah mikir gini ya, haha tuh diketawain. Maka menikah tuh nggak mengatasi kesepian, justru increasing our probability of loneliness. Dulu mah waktu single, ditinggalin orang tua keluar kota juga biasa aja. Kita malah memilih untuk naik gunung sendiri, ya nginep di kosan teman, ditinggalin sama teman kita yang lagi jalan-jalan juga, kita sendirian anteng aja kan. Tapi udah punya suami, udah punya istri mah, ditinggal ke warung bentar aja. Kamu kemana? Aku kangen. Jangan tinggalin aku, pret. Tah, pret, 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 pret gitu ya.
Gitu. Makanya, ah, luar biasa. Menikah tidak mengatasi kesepian. Apakah lebih baik untuk mengurangi ekspektasi atau perluas ekspektasi ya? Yang jelas adalah mengupayakan kenyataan, mengupayakan reality. Nah, makanya ini nih, harapan-harapan seperti ini kita jadikan boundaries ya, waspadai, jangan nanti punya ekspektasi yang berlebihan dari mitos-mitos yang aku sampaikan ini. Gitu ya. Efek banyaknya produk budaya-budaya romansa kayak film-film gitu ya, Kang. Oh iya, ya. Apalagi drakor-drakor ya. Wah, luar biasa. Seru. Tapi emang so sweet sih drakor aku. Emang nggak bohong, gila. Jagoannya editnya, cara ngeditnya itu ya Korea tuh. Slow motionnya, masukin filler-filler lagunya, ekspresi wajah imut cute tokohnya. Ah, aku lagi nonton Love Scout ya tentang HR gitu ya. Itu juga so sweet banget. Bikin kelepak-kelepak emang.